Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumnas 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musaqatu, dan adapun musaqah. Faslun ay hadza faslun, adapun ini fasal menerangkan tentang wal musaqatu, dan adapun musaqah, akad musaqah. Dari kata saqo, yasqi, saqo, yasqi artinya memberi minum atau menyiram. Saqiyun itu artinya minum, memberi minuman. Saqiyun itu minuman. Saqawah itu ya artinya minuman itu, atau sumur juga bisa. Wal musaqatu, dan adapun musaqah, akad musaqah, jaizatun, boleh, alan nakhli, atas kurma, wal karmi, dan anggur. Jadi akad musaqah itu ada orang punya tanah terus ditanemin kurma dan atau ditanemin anggur. Karena dia enggak punya kesempatan untuk merawat tanamannya itu, dia nyuruh orang untuk menyirami itu semua. Maka ini bisa berlaku akad musaqah bagi hasil dalam masalah tanaman kurma dan anggur. Bukan ijarah ya, bukan diupah, bukan, tapi bagi hasil. Artinya ya kalau berbuah, buahnya banyak, ya bagi hasilnya ya banyak. Ya kalau buahnya enggak ada, ya enggak ada bagi hasilnya. Itu namanya musaqah. Dalam hal ini, yang punya tanah, yang punya pohon itu sendiri, terus kemudian yang dipekerjakan, amilnya itu, yang dipekerjakan itu tugasnya cuma ngerawat aja, ngerawat kebun itu.
tanamannya itu agar berbuah dengan baik. Nanti begitu berbuah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal, persentasenya berapa. Dan dalam fikih mazhab Syafi'i, musaqah seperti ini hanya berlaku, saya ulang, hanya berlaku pada kurma dan anggur saja dalam mazhab Syafi'i. Waduh Ustadz, di kita kan nggak ada itu, kecuali anggur mungkin masih ada. Kalau kurma kan, kalaupun ada nggak subur di sini ini kan. Buahnya juga nggak sebanyak kalau di Timur Tengah sana. Maka kalau untuk jenis tanaman yang lain, berarti akadnya bukan musaqah, tapi nanti ijaroh. Kita bayar orang berarti. Kalau ijaroh itu sistemnya gaji, bukan persentase. Artinya menghasilkan atau tidak ya dia berhak mendapatkan gaji. Contoh gini misalnya ya, ada orang punya tanaman rambutan misalnya, atau jeruk, atau cabai atau apalah misalnya. Si yang punya tanaman itu, yang punya tanah itu nggak sempet nyiram, bayar orang untuk merawat pohonnya itu bisa boleh, tapi bukan akad musaqah. Kalau musaqah kan bukan gaji, bagi hasil. Artinya kalau menghasilkan baru ada hasilnya, kalau nggak menghasilkan ya nggak ada bagi hasil. Itu musaqah itu. Nah kalau nanam rambutan, nanam mangga, nanam jeruk, itu bukan akad musaqah, akad ijarah nanti. Ya, kita nyuruh orang untuk merawat pohonnya, nanti kita gaji. Nah kalau digaji ini harus ada jelas berapa per bulan gajinya atau harian gajinya, terserah sesuai dengan akad. Nah terus kemudian mau menghasilkan atau tidak menghasilkan, kewajiban yang punya tanah menggaji yang dipekerjakan di situ. Itu seperti itu. Itu namanya ijarah akadnya. Nah, kalau misalnya hasil buahnya gajinya ya tetap segitu. Orang gajian. Jadi nggak ada istilah karena hasilnya banyak gajinya jadi naik, enggak, tetap gajinya segitu sesuai dengan kesepakatan. Kalau nggak ada hasil ya sudah, tetap berkewajiban yang punya tanah menggaji, karena itu orang gajian, itu namanya orang sewaan namanya. Itu untuk selain dari kurma dan anggur gitu. Ya betul, kurma dan anggur. Baik, untuk kurma dan anggur bisa berlaku ketentuan musaqah tadi itu bagi hasil. Jadi yang punya tanah minta tolong orang untuk merawat tanahnya, nanti bagi hasil sesuai dengan perjanjian di awal nanti. Kalau menghasilkan ya dapat hasil, kalau enggak ya wis wassalam. Kurma itu, saya kalau anggur saya kurang tahu kalau anggur. Kalau kurma itu saya pernah ngobrol dengan seseorang di kebun kurma yang di Madinah itu. Jadi ada orang situ, saya ngobrol sama orang situ tentang kurma yang ada di kebun kurma itu, yang di Madinah itu. Orang di situ itu cerita, itu tahun 2012. Itu cerita satu pohon kurma biasa, bukan ajwatul Madinah, bukan kurma Nabi, bukan. Tapi kurma biasa itu. Itu dalam satu kali musim kurma yang kira-kira 4 bulan. Satu kali musim kurma itu kira-kira 4 bulan. Itu bisa menghasilkan saat itu kalau dihitung pakai rupiah tahun 2012 itu ya, itu bisa menghasilkan 50 juta satu pohon. Lah orang ngerawat kurma itu hampir tidak ada capeknya. Nggak perlu nyabit rumput, beda sama sawit. Sawit kan ada nyabut rumputnya macam-macam. Hampir nggak pernah nyiram juga. Kurma itu hampir tidak butuh air kurma itu. Tapi ya butuh mengawinkan itu supaya menghasilkan. Dan itu satu pohon kurma biasa tahun 2012 dalam satu kali musim panen itu bisa menghasilkan 50 juta satu pohon. Satu pohon itu. Nah, kalau yang kelasnya Ajwatul Madinah yang saat itu harganya 200 real. Saya nggak tahu sekarang berapa harganya itu. Per kilonya itu kira-kira 200 real. Kalau saya nggak salah saat itu. Yang bagus itu yang bukan yang kecil yang kering-kering itu, bukan. Ajwatul Madinah yang asli itu agak gede, lembut, bukan yang kering-kering itu.
Yang kering-kering itu wallahu alam saya nggak tahu itu. Yang katanya ajwa juga tapi kecil-kecil itu loh. Ya, ini enggak bagus kurmanya. Harganya saat itu 200 real saat itu. 200 real. Saya nggak tahu berapa saat itu, pokoknya segitulah. Nah, itu satu pohon dalam satu musim yang 4 bulan itu, kata dia yang di kebun kurma itu cerita, itu satu musim itu bisa menghasilkan 200 juta untuk harga kurma di tahun 2012. Bisa sampai 200 juta Pak. Satu pohon itu bisa menghasilkan sampai 200 juta. Satu pohon itu. Menurut cerita orang situ, saya nggak ngerti betul apa tidak, wallahu a'lam bishawab. Batinku gede juga ya hasilnya itu. Pantes sampai ada akad musakoh itu. Sampai ada akad musakoh. Itu dalam kurun musim kurma yang notabene 4 bulan kalau nggak salah itu, sekitar 4 bulanan itu. Untuk jenis kurma biasa tahun 2012 itu bisa menghasilkan 50 juta per satu pohon. Terus kalau Ajwatul Madinah yang bagus itu bisa sampai 200 juta satu pohon. Kalau sekarang ya tambahkan inflasinya aja. Berapa sekarang gitu aja. Itu kira-kira begitu. Pak, saya ulang, pantas kalau ada akad musakoh itu khusus kurma dan anggur. Kalau anggur ini sebenarnya hasil kias kata para ulama. Jadi dalilnya kias. Kalau kurma dalilnya nas. Ada teks hadisnya memang. Kalau di sini sebutkan hadisnya riwayat wal aslu fiha, dan adapun dasar dari akad musaqah ini adalah marwah al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim, an Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'ta Khaybaro bisa terima yakhruju minha min samarin aw zar'in. Beliau memberikan kepada penduduk Khaybar separuh dari apa yang tumbuh, yang keluar dari tanah Khaybar itu dalam bentuk buah atau tanaman. Jadi Nabi di Khaybar itu punya ribuan batang kurma. Kan ketika Khaybar ditaklukkan itu Nabi punya ribuan batang kurma, bukan ratusan, ribuan batang kurma. Nah, itu Nabi nggak mungkin ngelola sendiri, maka Nabi perintahkan orang-orang Khaybar, taklukan orang-orang Khaybar itu untuk mengerjakan dan merawat tanaman dan pohon yang ada di Khaybar itu dengan pembagian separuh untuk Nabi, separuh untuk penduduk Khaybar yang merawat pohon kurmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu pasca Khaybar kaya raya Nabi itu. Sampai setiap kali ada orang yang meninggal dunia, kalau punya hutang yang bayar hutangnya Nabi. Dan beliau berpesan hartanya si mayit untuk ahli warisnya, hutangnya dia saya yang bayar, kata Nabi. Jadi karena aku lebih berhak atas seorang mukmin, kata Nabi. Itu pasca penaklukan Khaybar, dan Khaybar itu tanahnya subur. Dan saya ulang, Nabi punya ribuan batang kurma di situ. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bayangkan aja. Kalau dalam masa 4 bulan satu pohon pakai yang kurma biasa aja 50 juta. Ini kalau yang Ajwatul Madinah kan bisa 200 juta. Kali ribuan batang dalam satu musim itu. Dan memang itu Masya Allah luar biasa itu. Itu seperti itu. Terus kemudian wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain li muslimin milik Imam Muslim, dafa'a ila Yahudi Khaybara, Nabi menyerahkan kepada Yahudi Khaybar nakhla Khaybara, kurma tanah Khaybar, wa ardoha, dan buminya untuk digarap, menyerahkan untuk digarap maksudnya. Ala ayya'maluha, agar mereka menggarap kurma dan bumi Khaybar itu min amwalihim, dari harta mereka. Jadi mereka disuruh ngerawat dengan harta mereka. Maksudnya gini, musaqah itu, akad musaqah itu ada 2 ya. Pertama pohonnya, yang kedua buminya gitu ya. Nah, kalau pohonnya itu tanggung jawab yang merawat. Kalau buminya tanggung jawab yang punya tanah. Gitu. Jadi buminya tanggung jawab yang punya tanah. Nah, sementara kalau untuk pohonnya itu tanggung jawab yang merawat tanamannya itu.
Jadi pada masa itu misalnya untuk menyiram itu airnya harus beli, itu tanggung jawab yang apa namanya? Yang bagian nyiram itu misalnya harus beli misalnya. Nah, itu sebuah apa carane, yang penting harus disiram itu. Wa anna li Rasulillah SAW, dan sungguhnya bagi Rasulullah Muhammad SAW syatroha, separuh dari pembagian yang sudah disepakati itu. Fasabata dzalika fin nakhli bin nas, terkait dengan kurma ini ditetapkan dalam nas hadis ini. Jadi kalau untuk kurma ada nas hadisnya. Waqisa, dan dikiaskan alaihi, atas kurma itu apa? Syajarul inabi, pohon anggur. Jadi untuk anggur itu dasarnya adalah qiyas. Mungkin panjenengan, kita itu pernah belajar usul fikih ya. Dalam usul fikih itu ada istilah masadirul ahkam, sumber hukum Islam. Secara umum sumber hukum Islam itu dibagi dua. Ada naqli, ada akli. Naqli itu sumbernya wahyu, Quran Sunnah. Yang kedua akli ini ijtihad. Nah, ijtihad ini macam-macam, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada saddud dzari'ah, ada syar'u man qablana, macam-macam lah. Itu ijtihad. Nah, dalam hal ini menggunakan yang qiyas itu. Qiyas itu analogi. Secara umum qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena ada persamaan alasan hukum. Itu namanya qiyas namanya. Nah, dalam hal ini dikiaskan dengan kurma adalah anggur. Nah, kalau anggur di Indonesia banyak. Kalau anggur. Jadi dalam anggur bisa berlaku akad musaqah bagi hasil itu. Jadi nanti siapa yang merawat pohonnya, terus kemudian hasilnya penjualan anggur dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Itu anggur. Saya ulang, kalau selain dari anggur dan kurma, dalam madhab Syafi'i nggak berlaku akad musaqah. Terus pertanyaan tadi kan, kalau jenengan punya pohon jengkol bagaimana? Kalau jenengan punya pohon mangga bagaimana? Kalau jenengan punya pohon rambutan bagaimana? Kalau jenengan tidak sempat merawat sendiri, nyuruh orang merawat, itu bisa menggunakan akad ijarah. Ijarah, kita suruh orang merawat kebun kita, digaji nanti. Gajinya bisa pakai uang, bisa pakai buah, tidak apa-apa. Tapi harus jelas Dan bukan bagi hasil, artinya kalau suatu saat buahnya rontok, nggak menghasilkan, tetap kewajiban yang punya harta menggaji. Misalnya, ya kalau buahnya nggak ada dengan uang berarti. Kalau dengan buah senilai dengan gaji yang disepakati, misalnya saya gaji harian saja ya, kalau saman masuk ya saya tak gaji sehari misalnya 200.000 misalnya gitu ya, misalnya itu. Pas waktunya gajian ternyata kebunnya tidak menghasilkan buah, ya sudah gaji uang. Kalau misalnya menghasilkan dan buahnya dan barangnya belum laku, atas kesepakatan di awal, kalau nggak ada uang digaji pakai buah, boleh digaji dengan buah senilai dengan seharusnya yang dia dapatkan dalam bentuk uang. Itu sesuai dengan kesepakatan aja. Makanya akadnya dibicarakan di awal. Nah, terkecuali kalau nanti ada pohon ikutan. Jenengan punya kebun kurma atau jenengan kita punya kebun anggur, misalnya gitu ya. Nah, di dalam kebun anggur itu ada pohon rambutan, ada pohon jengkol, ada pohon mangga dan macam-macam, ada pohon jeruk sebagai pohon ikutan, bukan pohon yang pokok, pohon ikutan. Nah, itu boleh karena kita ikut ngerawat, nanti di samping anggurnya dibagi hasil, buah yang ikut itu bisa dibagi hasil juga. Jadi tidak menggunakan akad ijarah, tetap menggunakan akad musaqah sesuai dengan perjanjian, plus buah-buah ikutannya itu boleh. Kalau begitu tidak apa-apa. Kalau itu menggunakan pendekatan istihsan, api lah, api bagusnya bagaimana lah gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, ini di dalam fikih mazhab Syafi'i ya, dibatasi akad musaqah itu dengan kurma dan anggur saja. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Saya ulang tadi, kalau untuk kurma ada teks hadisnya, nas yang mendasarinya, sementara kalau pohon anggur itu menggunakan dasar qiyas. Jadi ada ijma, ada qiyas. Terus kemudian walaha, dan bagi akad musaqah itu ada syartoni, dua syarat.
Yang pertama, ahaduhuma, salah satu di antara kedua syarat itu adalah ayyuqaddiroha bimuddatin ma'lumatin, harus jelas sampai kapan, berapa lama saya merawat kurma ini. Nah, setahun, 2 tahun, nanti begitu selesai 2 tahun habis kontrak kan, nah, nanti diperpanjang lagi atau tidak akadnya, atau menggunakan orang baru bisa saja. Jadi harus jelas, tidak boleh nggak jelas. Berapa lama Pak saya ngerawat pohon kurma ini? Wes sak matimu, nggak bisa gitu. Harus jelas dulu. Wes tahun ini saya ya dicoba setahun ini dulu. Kalau cocok lanjut nanti tahun depan dengan pembagian sesuai dengan perjanjian baru. Misalnya, kok ini orangnya kerjanya bagus, yang tuan rumah hampir tidak ngeluarin modal sama sekali. Wes pembagiannya dinaikkan aja lah, sampean 60 saya 40 misalnya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena kita rasa ini kerjanya baik ini misalnya orang. Itu seperti itu. Atau ini kok kerjanya jelek, wes cukup tahun ini selesai, nanti saya tahun depan tak cari orang lain, orang baru misalnya. Karena ini kerjanya jelek misalnya gitu ya. Ya monggo silakan, tidak ada masalah. Itu harus jelas waktunya berapa lama itu. Itu terkait dengan waktunya. Yang kedua, wasani, dan ada pun yang kedua, ayyu'ayyina lil 'amili juz'an ma'luman minas samarati. Harus dijelaskan kepada orang yang bekerja itu berapa bagiannya di dalam buah yang akan dibagi itu. Jadi kalau separuh berarti 50-50 atau 60-40 terserah. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan, itu harus jelas pembagiannya. Dan tidak boleh sebagaimana yang sebelumnya ya, yang mengandung gharar, yang mengandung ketidakjelasan. Misalnya untuk 1 bulan ini buahnya bagian saya, bulan depan buahnya bagian kamu, tidak boleh. Karena itu mengandung gharar, karena belum tentu di bulan ini buahnya bagus, belum tentu di bulan depan juga buahnya bagus misalnya. Maka daripada maka tidak boleh yang begitu. Atau dengan mengatakan pohon yang sebelah kanan kali ini bagian saya, sebelah kiri kali bagian kamu, itu tidak boleh. Tidak boleh, harus bareng-bareng. Pokoknya semua pohon dia itu berapapun hasil panennya dibagi 2 sesuai dengan perjanjian. Itu namanya akad musaqah. Summal amalu fiha ala darbain. Adapun berkaitan dengan pengerjaan dalam akad musaqah ini dibagi 2. Yang pertama, amalun ya'udu nafu ila samarati. Yang pertama, pekerjaan yang kembali manfaatnya kepada buah. Fahuwa 'alal amil. Ini kewajibannya amil. Bagaimana caranya supaya berbuah bagus, terkait nyiramnya, kalau perlu dikasih pupuk kandang atau pupuk apa supaya kemudian berbuah dengan baik. Ini tanggung jawab amil, tanggung jawab orang yang bekerja, yang diakad kerja itu. Wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ard, dan ada lagi pekerjaan yang manfaatnya untuk buminya, untuk tanahnya. Maka ini fahuwa ala rabbil mali, maka ini kewajibannya yang punya harta. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan supaya buminya tanahnya ini subur misalnya, secara umum ya, bukan per pohonnya tadi, supaya kemudian tidak rusak tanahnya, supaya kemudian aman tanahnya. Ini kewajiban yang punya harta, supaya dibuatkan pagar misalnya, supaya kemudian saya nggak ngerti, itu pertanian yang ngerti itu. Ya pokoknya kalau manfaatnya kembali ke tanah, maka itu kewajiban yang punya harta. Tapi kalau berkaitan dengan menghasilkan buahnya, itu kewajiban yang bekerja itu. Makanya musaqah namanya. Musaqah itu artinya nyirami itu loh. Nyirami lah. Kan supaya pohon subur kan nggak cukup hanya disiram dengan air saja kan. Mungkin perlu pupuk kandang, mungkin perlu urea, mungkin perlu saya nggak paham lah, itu orang-orang pertanian yang ngerti itu. Nah, gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan musaqah. Secara bahasa, musaqah ini berarti mengairi atau memberi minum. Itu saqiyun itu. Dari kata saqa yasqi. Yang dimaksud dengan musaqah adalah akad di mana seorang menyerahkan tanaman kurma atau anggur untuk diairi oleh yang merawatnya, di mana ada pembagian tertentu dari hasil buahnya. Nanti tergantung dari kesepakatan 50-50
60-40, 70-30 boleh, terserah sesuai dengan kesepakatan. Harus jelas di awal. Hukum musaqah adalah boleh, asalkan memenuhi syarat tertentu. Dalil bolehnya musaqah adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dalam hal musaqah. Tadi hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim sudah saya baca tadi. Allahu Akbar. Hikmah dari musaqah adalah karena adanya maslahat dan adanya hajat dalam hal ini. Karena ada yang memiliki tanaman tapi tidak mampu menggarapnya, sebaliknya ada yang mampu menggarap tapi tidak punya tanaman. Kayak kemarin mudharabah, ada yang punya duit nggak bisa muter duitnya, ada yang pintar muter duit nggak ada duitnya. Maka perlu ada kerjasama di antara dua pihak itu. Makanya dalam hal ini kita diperintah untuk saling bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Rukunnya musaqah itu yang pertama adalah malik, adanya pemilik. Kemudian yang kedua amil, orang yang mau menggarap atau penggarap. Yang ketiga amal, pekerjaannya apa harus jelas. Yang empat maurid, tanaman yang diairi. Dan yang kelima samar, buah. Yang keenam sighah, ijab, harus ada ijab qabulnya. Nah, ini musaqah sah dilakukan oleh musaqah ini sah dilakukan oleh sebagaimana sebelumnya ya. Jadi orang yang melakukan akad musaqah ini adalah orang yang punya kecakapan di dalam berakad. Jadi kalau anak kecil tidak boleh, orang gila tidak boleh, kecuali menggunakan walinya, itu mohon maaf. Ini mirip dengan kirot kayak kemarin ya, cuman ini berkaitan dengan masalah tanaman. Dan saya ulang, kalau di dalam fikih mazhab Syafi'i ini hanya berlaku pada apa tadi? Kurma dan anggur saja. Dan ini kalau untuk selain dari kurma dan anggur, kalau jangan mau berakad dengan orang lain, tidak bisa menggunakan akad musaqah, tapi bisa menggunakan akad apa tadi? Ijarah. Setelah ini insya Allah kita akan bahas masalah ijarah. Nah, tadi saya contohkan, jenengan punya kebun isinya mangga, rambutan, jengkol, apalagi dan lain-lain lah ya, nangka dan lain-lain misalnya, duren dan lain-lain misalnya. Ini kalau ada orang yang rawat pohon jenengan, merawat dan menyiraminya, itu kena akad ijarah, digaji ya, jangan dibagi hasil, tapi digaji mereka. Walaupun nanti gajinya bisa menggunakan buahnya, tapi senilai dengan gaji yang setara dengan gaji yang disepakati buahnya. Kalau misalnya nggak kuat bayar pakai uang karena nunggu lakunya barang misalnya gitu. Nah, dan itu sesuai, pokoknya dia dari awal sudah harus diperjanjikan, jangan mendadak nanti itu. Nanti kalau mendadak kasihan yang katanya digaji kok dikasih buah. Harus jelas dari awalnya mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya bayar pakai uang, berarti ya nunggu laku dulu Pak. Tapi kewajiban itu, karena itu merupakan ujroh dari akad ijarah. Nah, tidak termasuk dalam akad ijarah nanti kalau pohon yang dimaksud selain kurma dan anggur itu adalah pohon ikutan tadi ya, pohon ikutan. Saya contohkan tadi, jangan punya pohon anggur, terus ada pohon ikutan di kebun itu dalam bentuk tadi rambutan, mangga dan lain-lain. Nah, pohon ikutannya itu bisa dimasukkan dalam akad musaqah nanti. Bagi hasil boleh, tidak apa-apa. Karena ikutan dari pohon anggur itu. Jadi yang pohon anggur itu pohon yang utamanya, yang lain itu ikutan di tanah itu. Otomatis ikut dirawat juga kan. Karena ikut dirawat dan menghasilkan, nanti buahnya boleh dibagi hasil juga. Kalau yang model begitu itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Syarat amal musaqah ini yang pertama, tidak boleh mensyaratkan pada yang melakukan akad sesuatu yang tidak ada. Seperti memerintahkan untuk mendirikan tembok di kebun karena itu bukan pekerjaannya. Jadi fokusnya pada orang yang bekerja itu pada merawat pohon. Kalau soal keamanan di tanah itu seperti membangun tembok pagar, itu kewajiban yang punya tanah, bukan kewajiban orang yang yang bekerja di situ. Adapun nanti dia mau bangun pagar, ya bayar orang, jangan menggunakan tenaga orang itu. Kalau menggunakan tenaga orang itu akad tersendiri berarti nanti.
Contoh gini, jenengan nyuruh orang untuk merawat kebun kurma jenengan atau kebun anggur tadi ya. Terus karena khawatir banyak maling, jenengan nyuruh sama orang yang kerja itu, Pak, biar pohonnya aman, bikin pagar, Pak. Nah, itu bukan tugas dia. Itu tugas jenengan, kita yang punya harta. Nah, kalau misalnya kita mau mempekerjakan dia untuk pembuatan pagar, maka nanti akad tersendiri itu namanya akad ijarah. Tolong Pak buatkan, nanti Bapak saya gaji. Nah, itu baru boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian nanti itu dimasukkan dalam borongan musakoh itu tidak boleh, karena itu bukan wilayahnya orang yang bekerja itu. Nah, ini dalam Islam itu sedetil itu ya, supaya kita ini tidak mempekerjakan orang di luar akad yang seharusnya. Saya pernah ada seorang karyawan tuh mengeluh, saya ini katanya disuruh kerja di sini untuk ngerawat kolam, tapi begitu di sini saya disuruh ini suruh itu yang di luar perjanjian. Mengeluh dia dan nggak dikasih uang ekstra. Jadi disuruh bekerja di luar pekerjaannya itu yang dijanjikan maksudnya, dan tidak ada uang ekstra, yang suruh nganter anaknya sekolah, yang disuruh ini, pokoknya ada pekerjaan ekstra yang itu tidak ada bonusnya gitu. Nah, dia mengeluh di situ dan memang nggak benar itu. Makanya kalau kita akad ijarah itu harus jelas apa pekerjaan dia. Contoh misalnya ya tadi merawat kebun, ya udah tugasnya merawat kebun aja. Kalau misalnya dia disuruh kemudian untuk bikin pagar, itu pekerjaan yang lain, nanti akad baru itu seperti itu. Makanya bagi bapak ibu yang punya pembantu di rumah yang serumah ya, itu pekerjaannya apa? Membantu pekerjaan rumah tangga. Ada jam istirahatnya ada. Kalau di jam istirahat dia disuruh bekerja, ya kalimatnya minta tolong gitu loh. Dan harus sepatutnya kita memberikan uang ekstra. Kenapa? Karena dia bekerja di luar jam kerjanya. Nah, itu namanya sesuai dengan akad itu namanya. Karena kalau ada pekerjaan yang di luar akad, berarti ya kita harus bertanggung jawab dengan kelebihan, karena itu merupakan kerja ekstra namanya itu. Itu namanya menghargai waktu orang itu. Kayak pernah di satu lembaga pendidikan tertentu ada seseorang disuruh menggarap ini. Satu saat ada garapan yang lain diborongkan juga ke dia. Padahal kontraknya untuk satu pekerjaan, tapi ngerjakan dua, padahal itu tidak masuk dalam kontrak. Harusnya yang kelebihan itu ada uang ekstra yang dilebihkan, tidak lantas kemudian disekaliankan, tidak bisa begitu. Itulah pentingnya akad dalam Islam, dari awal harus jelas supaya tidak ada gremeng di belakang hari itu. Nah, ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang boleh, kalau nggak ada saya lanjutkan. Monggo kalau ada. Akad musakoh atau yang lain kalau mau tanya monggo silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jadi ini biar mboten gampang nggih. Beda nggih akad musakoh sama ijarah beda nggih. Saya ulang, kalau untuk kurma dan anggur bisa menggunakan akad musakoh, ketentuannya bagi hasil buahnya nggih. Bagi hasil buahnya. Wis. Jadi nggak ada gaji. Kalau ada buahnya ya ada hasilnya, kalau nggak ada buahnya nggak ada hasilnya berarti. Itu kalau musakoh. Tapi kalau ijarah selain kurma dan anggur tadi, itu kita nggak bisa pakai akad musakoh. Akadnya adalah ijarah. Kita gaji orang untuk merawat kebun kita, itu harus jelas gajinya harian apa bulanan, atau gajinya borongan. Bisa borongan gajinya. Pokoknya saya borong untuk merawat kebun saya ini dalam waktu 6 bulan. Borongan tidak apa-apa, asal mau tapi orangnya. Kalau orang nggak mau ya jangan. Nah, nanti kalau sudah 6 bulan, sudah waktu selesai panen, sampean baru saya gaji. Gajinya sekian, sebutkan di awal. Nah, begitu panen, si orang ini buru-buru pengen punya duit misalnya. Entar Pak, saya mau gaji, saya jual dulu ini buahnya. Nah, kalau sampean mau, saya tak gaji pakai buah. Kalau buru-buru. Oh ya nggak apa-apa udah, nah, kasih buah nggak apa-apa, senilai gaji yang dimaksud, lebih boleh kurang jangan. Nah terus kalau misalnya dia bilang, enggak saya uang saja, ya gitu sabar dulu Pak ya, saya tak jual dulu ini, nanti baru Bapak saya gaji. Pokoknya itu semua harus dibicarakan di awal sebenarnya, supaya tidak terjadi kekecewaan. Jadi beda nggih. Kalau ijarah itu
mau menghasilkan buah atau tidak menghasilkan buah, dia tetap dapat gaji. Kalau yang ijaroh, kenapa? Karena akadnya adalah ijaroh. Tapi kalau musaqah, kalau ada buahnya ya ada bagi hasilnya, kalau nggak ada buahnya ya nggak ada bagi hasilnya, nggak ada buahnya. Itu seperti itu. Kalau buahnya banyak dapatnya banyak, kalau buahnya dikit ya dapatnya dikit. Kalau ijaroh, mau buahnya banyak mau buahnya dikit dapatnya sesuai dengan perjanjian itu, gajinya berapa itu. Dan gaji itu bisa harian, bisa bulanan, bisa borongan, tergantung kesepakatan dari awal. Itu gajiannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kalau ada. Oh jelas semua nggih. Nggih monggo Pak Haji. Nggih. Nggih. Dia bekerja kita upah gaji dengan sekian. Nggih. Nominalnya. Terus makan 2 kali gitu kan. Makan 2 kali setelah itu tapi si pembantu ini nggak mau makan. Makannya ditunda pulang untuk anaknya. Memang akadnya kalau ini akadnya ijarah berarti. Orang ada pembantu rumah tangga kerja kepada kita dengan kesepakatan di awal gajinya sekian, dapat fasilitas ya makan begini, maka itu diperbolehkan. Menariknya adalah si pembantu ini tidak mau memakan jatahnya, tapi diambil dan dibawa pulang untuk anaknya. Boleh apa tidak? Boleh, karena itu haknya. Karena itu haknya boleh. Jadi dia boleh membungkus haknya untuk dibawa pulang, dibagi ke anak-anaknya. Karena itu merupakan hak beliau yang dijanjikan di awal sebagai bentuk fasilitas atau hadiah dari orang yang mempekerjakannya. Wallahu a'lam bishawab, kecuali tidak dijanjikan. Kalau nggak dijanjikan, nggak boleh dibawa pulang itu kecuali atas izin yang menggaji. Contoh gini, ada di perusahaan tertentu itu dia Pak Haji, di kantornya itu disediakan aneka makanan yang untuk dimakan bagi yang bekerja di situ. Bebas makan berapapun, tapi tidak ada dijanjikan di awal. Itu hanya karena kebaikan dari yang mempekerjakan itu. Nah itu tidak boleh ditenteng bawa pulang, itu tidak boleh, karena itu disediakan untuk dimakan, tidak untuk dimiliki. Maaf ya, sama dengan kalau panjenengan bertamu ke rumah orang. Bertamu ke rumah orang, zaman kita masih kecil dulu pas lebaran itu atau apa, orangnya masuk ke dalam, itu permen masuk dibawa pulang. Itu tidak boleh kalau tidak diizinkan oleh yang punya makanan. Kenapa? Makanan yang dihidangkan di depan itu untuk dimakan, tidak untuk dimiliki. Jadi hak kita sebatas memakannya, tidak memilikinya. Kalau memilikinya dengan cara dibawa pulang tanpa seizin yang punya rumah, kalau di fikih bisa haram itu, tidak boleh. Nah, kalau yang tadi kan dijanjikan Pak Haji ya, kalau itu haknya itu. Aja saya ulang, makanya makanan yang dihidangkan di meja saat kita bertamu itu hak kita adalah hak makan, bukan hak memiliki. Jadi haknya hak apa? Hak memakan, menikmati, bukan hak memiliki. Kecuali diizinkan kondangan, banyak makanan, masih banyak tersisa, katain tuan rumah, bungkus saja Pak, bungkus. Ah boleh itu, tidak apa, bungkus boleh itu. Karena sudah diizinkan. Karena saya ulang, makanan yang dihidangkan di ruang tamu atau makanan yang dihidangkan di tempat bekerja itu tidak untuk dibawa pulang, untuk dimiliki tidak, untuk dinikmati di situ. Kalau kita mengambil tanpa izin, masuk dalam kategori ghasab yang kemarin sudah kita bahas itu, dan itu bisa haram. Wallahu a'lam bishawab. Begitu nggih Pak Haji nggih. Baik, ada lagi atau cukup? Cukup nggih, sudah isya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.